bicara tentang ilmu permagotan ini, kalau saya pribadi lebih banyak ke otodidak ya Pak ya, gitu. Kenapa? Saya mempelajari dari hari ke hari, saya benar-benar memegang, saya benar-benar merasakan, bahkan saya boleh dibilang pernah nginep di kandang insektarium saking mau ngelihat dia kawinnya kapan, gitu. Benar-benar saya mempelajari bener karakteristiks dari maggot itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bu Sulistiawati. Kebetulan saya salah satu pegiat maggot, penggerak juga untuk mengentaskan sampah-sampah lingkungan. Saya sebagai pengawas juga di TPST 3R di Mutiara Bogor Raya. Usaha saya mulai awal dari sana. Kebetulan yang di sana itu adalah TPST 3R itu tempat pembuangan sampah terpadu, di mana di sana saya berusaha untuk awalnya mengentaskan sampah organik. Sampah organik ini kan cukup banyak, sekitar 300 sampai 400 kilo per hari untuk sampah organik. Awalnya memang sudah ada binaan dari DLH untuk dikomposting cara penanganannya. Cuman karena keterbatasan lokasi, ruang untuk mengkomposting itu tadi, karena begitu banyaknya sampah yang tertumpuk setiap hari, akhirnya saya harus mencari solusi bagaimana supaya sampah organik ini tertangani dan tidak menimbulkan masalah gitu. Akhirnya saya adukan ke masalah ini ke DLH, akhirnya dijembatani oleh DLH dengan mengadakan pelatihan budidaya maggot untuk sampah organik. Gitu. Disitulah kita belajar. Akhirnya saya adalah orang yang pertama dari 26 TPST 3R di Bogor ini yang mengembangkan maggot untuk biokonversi atau mengentaskan sampah organik. Nah, alhamdulillah dari dari budidaya maggot ini saya coba aplikasikan ke sampah organik dan hasilnya luar biasa, bisa mengentaskan sampah organik sampai tuntas. Banyak sebenarnya faktor yang bisa dijadikan alasan ya. Yang pertama yang jelas dari sisi penuntasan atau sampah, durasi atau jadwal atau istilahnya tenggang waktu yang dibutuhkan dari pengomposan manual dibandingkan dengan maggot ini jauh lebih singkat maggot. Kenapa? Kalau untuk manual itu kita butuh waktu 2 bulan untuk menjadi kompos. Kalaupun kita tambahkan dengan E4 atau molase untuk mempercepat pembusukan, itu paling 1,5 bulan baru kita bisa jadi kompos. Tapi dengan biokonversi maggot, itu cuma butuh waktu 15 hari. Sudah bisa menjadi kompos dan organik juga sudah selesai, tertangani. Jadi dari sisi waktu. Dari sisi biaya, apalagi dengan pengomposan manual, kita menggunakan tenaga, effort yang luar biasa. Menggaji karyawan juga cukup tenaga kerja luar biasa. Tapi dengan maggot kita boleh dibilang hasilnya lebih mahal, maggot itu sendiri dibandingkan kompos. Kemudian tenaga juga tidak begitu berat ketimbang di pengomposan manual. Awalnya saya nggak tahu kalau maggot itu begitu bernilai ya. Awalnya nggak tahu. Yang saya tahu hanya yang penting sampah organik selesai. Itu awalnya itu. Tapi ternyata yang punya dunia ini Allah membimbing saya, menggiring saya untuk tahu dan dikasih tahu lewat beberapa orang, kita sebut saja dari Dinas Perikanan, dari Dinas Pertanian, yang menginfokan ke saya, memberikan info bahwasanya apa yang saya hasilkan, maggot itu tadi, sangat bermanfaat buat peternakan seperti unggas, ayam, bahkan ke perikanan seperti lele. Dari situlah saya mendapatkan ilmu tambahan betapa apa yang saya kira tidak bernilai ternyata mempunyai nilai. Dari situlah makanya saya kembangkan maggot ini agar bisa lebih bermanfaat lagi. Akhirnya kita kompromi dengan beberapa komunitas masyarakat yang mau ikut andil bagian untuk membantu TPS atau sampah. Akhirnya alhamdulillah terkumpul untuk mendirikan semacam Pokdakan Budiata, kelompok budidaya ikan. Disitulah kita membangun kolam-kolam lele dengan 20 orang tadi. Dan situlah kita membangun kolam lele. Akhirnya
kita manfaatkan maggot untuk sebagai pakan alternatif lele. Kemudian kita juga merekrut beberapa orang lagi untuk membangun peternakan puyuh. Disitulah kita juga mengembangkan maggot untuk pakan puyuh. Gitu. Kemudian kita juga merekrut beberapa orang lagi. Kita akhirnya juga punya ternak ayam yang semuanya memang bermula dari maggot tadi sebagai pakannya, seperti itu. Dan terakhir, sebagai yang lahir terakhir itu namanya KWT, kelompok wanita tani. Kalau itu bukan manfaatin maggot, tapi memanfaatkan kasgotnya, di mana kasgot ini kita aplikasikan untuk bisa memupuk pertanian organik. Subhanallah, ternyata minat orang terhadap pertanian organik, apapun yang jenis organik, mau lele organik, ayam organik, itu jauh lebih besar minatnya, walaupun mungkin secara harga agak lebih tinggi, tapi orang milih mungkin secara sehatnya, seperti itu. Itu yang saya geluti selama ini. Dan yang kalau saya berdiri di sini di Yayasan Karangan Peduli, ini juga sebagai tangan panjang dari maggot tadi, usaha mengentaskan sampah dengan maggot. Kalau kami sudah berhasil di Bogor, apa salahnya kita melebarkan sayap ke Bekasi? Di sini di Yayasan Karangan Peduli, dan disinilah kita juga sama ingin ikut andil untuk mengentaskan sampah Bekasi lewat biokonvensi maggot. Mudah-mudahan juga apa yang kami gagas di sini juga bisa kedepannya, cita-cita luhur kedepannya bisa mengedukasi semua warga yang ada di Bekasi betapa sampah itu tanggung jawab kita, dan ayo kita mulai mengelola sampah sebaik mungkin agar sampah itu tidak menimbulkan masalah. Di sini kita dirikan Yayasan Karangan Peduli, di mana di situ ada kata-kata peduli. Jadi kita peduli lingkungan dengan sampah. Peduli apa sajalah yang kita bisa nanti akan ciptakan. Mungkin bisa juga peduli terhadap pakan ternak yang sudah melambung tinggi. Nah, dengan maggot kan kita juga termasuk peduli. Jadi kita bisa menghidupkan kembali petani-petani yang sudah mati, petani lele, peternak ayam yang karena pakannya melambung tinggi. Insya Allah dengan maggot jadi menghidupkan kembali perekonomian mereka. Itu cita-cita kami. Karena kalau saya melihatnya, maggot ini ada dua. Yang pertama, memang maggot ini akan dijadikan sebagai solusi untuk mengentaskan sampah, itu non profit ya. Yang penting sampah tuntas, nanti kalau ada hasilnya itu bonus. Tapi ada juga mungkin beberapa kalangan yang ingin maggot itu justru dijadikan usaha atau profit. Itu mangga saja. Paling saya hanya kasih saran bagi yang memilih yang kedua ya. Kalau yang pertama sudah tidak perlulah karena hanya sebagai penuntas gitu kan ya. Nah, yang profit ini berarti kan harus benar-benar dipikirkan seperti itu. Kenapa? Yang pertama pasti hitung-hitungannya ya. Yang pertama, dia punya sampah berapa untuk usaha maggot, gitu kan? Karena sebenarnya bisa dihitung. Nanti usaha sampah maggot sekian gram akan menghasilkan berapa kilo, terus butuh pakannya berapa, itu akan bisa dihitung. Nanti jadi kalau saran saya sebelum usaha budidaya maggot, karena terkait banget maggot ini dengan pakan, hendaknya kita hitung dulu pakannya yang ada berapa yang kita punya. Semuanya penting, sampahnya penting, tempat juga penting. Tapi tempat sebenarnya bisa menyesuaikan. Seberapa besar Bapak punya ketersediaan pakan untuk maggot itu tadi. Tempat. Yang terpenting lagi adalah ilmunya. Ilmu tentang budidaya maggot itu sendiri. Karena walaupun ada pakan, walaupun ada tempat, kalau Bapak tidak pandai-pandai tentang ilmu permagotan ya, insya Allah juga itu akan menjadi kendala yang cukup lumayan lah seperti itu. Kalau saya sih siapa aja yang mau belajar, apapun niatnya, mau mengentaskan sampah kah atau mau lihat bisnis kah, saya terbuka. Silahkan belajar ke sini, ke tempat kami. Insya Allah sekemampuan saya, sepunya-punya ilmu saya akan saya beri seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, saya tidak menutupi ilmu yang saya punya gitu kan. Saya mampunya, tapi kan maggot ini kan bicara tentang ilmu permagotan ini, kalau saya pribadi lebih banyak ke otodidak ya Pak ya, gitu. Kenapa? Saya mempelajari dari hari ke hari, saya benar-benar memegang, saya benar-benar merasakan, bahkan saya boleh dibilang pernah nginep di kandang insektarium saking mau ngelihat dia kawinnya kapan, gitu. Benar-benar saya mempelajari bener karakteritis dari maggot itu sendiri. Jadi kalau ilmu maggot itu
saya yakin pasti beda-beda, tergantung banyak yang banyak yang mempengaruhi. Kalau kata orang bilang, maggot itu 10 hari panen, bisa. 7 hari panen, bisa. 12 hari panen, bisa juga. Jadi tidak ada standarisasi khusus. Maggot itu sekian panen, sekian hari, enggak. Tergantung pakan, balik lagi. Tergantung pakan, pemberian pakan. Bagi rekan-rekan atau kawan-kawan yang memang berniat ingin memperdalam tentang maggot ini dan memang belum sempat datang ke kami, ke Yayasan Kalangan Peduli ini, insya Allah nanti akan kami bagikan beberapa tips-tips atau ilmu-ilmu tentang berbudaya maggot ini, mungkin secara bertahap ya, karena memang terlalu banyak yang kita mau kupas. Mungkin kita akan nanti berikan atau kita akan kita akan kasih tahu mungkin nanti di insektarium akan seperti apa, SOP-nya apa saja di insektarium gitu. Kemudian tahapan-tahapan cara panen yang supaya panen itu gampang seperti apa, terus tahap-tahapan ketika kita mau memberikan pakan itu yang bagus seperti apa, karena nggak ngasal aja tahu-tahu kasih pakan ya nggak akan berhasil yang kayak gitu. Ada caranya khusus. Memberi makan maggot itu harus ada tahapannya, bukan sekedar biarpun kosong kasih pakan, nggak sebenarnya, tapi ada SOP-nya, ada tahapan-tahapannya sebelum kasih pakan. Jadi insya Allah nanti boleh ikuti channel ini terus, seperti itu. Terima kasih telah nonton channel ini di YouTube Ayu Berbagi. Silahkan like, share, and comment, oke? Dadah, udah gitu aja. Terima kasih Bu. Oke.